Oke, selamat belajar. Selamat bertemu kembali pada pelajaran kali ini, instalasi motor listrik. Ini adalah materi lanjutan dari KD 3.2, kemudian KD 3.3, 3.4, 3.5. KD 3.2 itu jenis-jenis pengasutan motor. KD 3.3 itu tentang komponen dan fungsi peralatan kendali motor. KD 3.4 tentang menggambar. KD 3.5 itu tentang mengoperasikan jenis-jenis motor induksi 3 fasa. Oke, perhatikan yang pertama pada rangkaian ini adalah rangkaian yang digunakan untuk mengoperasikan dua bom motor secara berurutan manual. Untuk pengoperasian motor secara berurutan ini ada dua jenis. Yang pertama secara manual dan yang kedua secara otomatis. Sebenarnya ada 3 cara mengoperasikan motor ini, dua bom motor ini khususnya secara manual itu sebenarnya ada 3 macam. Saya ulang lagi. Yang pertama secara manual, yang kedua secara otomatis dengan menggunakan TDR, dan yang ketiga itu secara terprogram dengan menggunakan PLC. Untuk cara yang ketiga itu nanti Anda pelajari lebih khusus di kelas 12 semester 5 dan 6. Oke, perhatikan rangkaian ini. Pada rangkaian Anda lihat ini adalah rangkaian kontrol motor induksi 3 fasa berurutan, khususnya dua buah motor yang dioperasikan secara berurutan manual. Ini adalah rangkaian kontrol atau rangkaian kendali, dan yang kedua adalah rangkaian daya. Kenapa perhatikan pertama rangkaian kontrol. Kenapa dikatakan rangkaian kontrol? Seperti pada penjelasan sebelumnya atau pada semester lalu, fungsi dari rangkaian kontrol itu adalah rangkaian pengatur atau penggerak atau pengendali motor yang dikendalikan. Sementara rangkaian yang kedua ini, rangkaian daya adalah rangkaian yang diatur. Rangkaian yang diatur dengan menggunakan rangkaian kontrol tadi. Jadi untuk bergeraknya dua motor ini secara berurutan diatur melalui rangkaian kontrol. Selanjutnya, untuk memahami cara pengoperasian, tapi terlebih dahulu Anda harus memahami berapa sih komponen yang digunakan untuk pengoperasian dua bom motor secara manual ini. Jadi baik, perhatikan untuk gambar pertama untuk rangkaian kontrol, komponen yang digunakan adalah pertama MCB 1 fasa, yang kedua adalah Tor 9 Tor NC 9596, terus ada tombol stop 1, ada tombol start 1, terus kontaktor 1 lengan NO lengan bantu, terus ada koil dari kontaktor 1, terus yang berikutnya ada lengan bantu kontaktor 2, terus ada tombol stop 1 2, ulangnya stop 2 dan start 2, kemudian koil kontaktor 2. Mengenai fungsi dari masing-masing komponen ini Anda sudah pelajari di KD 3.3 ataupun pada video yang dikirim pada
pertemuan 2 minggu yang lalu. Jadi kalau ada yang belum paham tentang fungsi komponen, silakan nonton ulang atau dibaca kembali pada modul yang dibagikan tentang fungsi dan cara kerja komponen kendali motor listrik. Oke, kita langsung membahas bagaimana cara mengoperasikan dua buah motor ini secara manual. Perhatikan gambar. Pertama, kita menaikkan tuas pada MCB satu fasa pada posisi on. Naikkan, masuk, on. Setelah on, kemudian langkah yang kedua kita menekan tombol start 1 untuk menjalankan motor 1. Pada saat kita menekan tombol start 1, maka kontaktor 1 akan bekerja. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa fungsi kontaktor dia akan bekerja pada saat dikasih arus, sehingga begitu tombol S1 ini ditekan, maka kontaktor ini secara otomatis dia akan bekerja secara otomatis, atau dengan sendirinya dia akan menutup lengan NO menjadi NC. Berarti ke sini K1 1314 dan di lengan bantu lainnya NO lainnya 3334. Kita kenal di sini. Dia akan bekerja secara otomatis, akan menutup pada saat tombol S1 kita tekan. Karena prinsipnya kontaktor itu pada saat dia bekerja dia akan mengubah lengan-lengannya, di mana NO menjadi NC, NC menjadi NO. Oke, kalau belum paham silakan buka lagi dan tonton lagi video sebelumnya. Selanjutnya untuk menjalankan motor 2 atau di rangkaian daya motor yang ini, yang perhatikan misalnya yang motor yang ini, untuk menjalankan motor kedua maka kita menekan tombol start 2, maka kontaktor 2 akan bekerja sama seperti di kontaktor 1. Pada saat tombol start ini ditekan, maka dengan sendirinya kontaktor ini akan mengubah posisi lengannya, itu dimana dengan bantu 1314 pada kontaktor 2 dia akan bekerja menutup. Ini dengan ini dia akan menutup. Selanjutnya untuk menghentikan dua buah motor ini secara berurutan, maka dilakukan secara berurutan dulu juga dari kontaktor 2 ke kontaktor 1, yaitu dengan menekan stop 2, maka motor 2 akan berhenti dan disusul oleh motor 1 melalui tombol stop 1, maka motor 1 akan berhenti. Ini tugas kalian setelah Anda mendengar penjelasan ini, nanti ada tugas itu di WA kan. Saya akan memberikan tugas nanti di WA, lihat di WA grup. Ya, perhatikan rangkaian yang kedua ini rangkaian daya. Rangkaian daya ini dia hanya mengikuti saja penggerak dari rangkaian kontrol tadi yang sudah jelaskan tadi. Jadi komponen rangkaian daya ini itu berupa MCB 3 fasa, terus lengan utama kontaktor 1, lengan utama Tor. Terus di kontaktor di motor 2 juga sama, ada MCB 3 fasa, ada kontaktor lengan bantu kontaktor 2 dan lengan bantu kontaktor Tor 2. Lengan utama ini dihubungkan pada rangkaian daya 3 fasa. Karena motornya berupa motor 3 fasa, maka penyuplai di sini adalah
penyuplai 3 fasa. Kenapa dipakai 2 MCB 3 fasa? Karena untuk rangkaian ini kita menggunakan 2 buah motor, sehingga masing-masing motor harus punya pengaman masing-masing, yaitu masing-masing ada 1 MCB 3 fasa. Juga pada Thor, karena 2 motor, maka sebagai alat pengaman motor harus dipasang masing-masing pengaman motor. Sementara pada MCB ini pengaman juga, tapi dia lebih khusus ke pengaman rangkaian instalasinya. Kalau Thor ini lebih khusus mengamankan motor. Sehingga di sini simbolnya ini hampir sama dengan Thor. Thor ini Thor ya. Thor dengan utama Thor 135 246 135 246. Karena masing-masing motor itu harus dipasang pengaman masing-masing. Setiap motor harus punya pengaman sendiri-sendiri. Terus di kontaktor ini ada dengan utama 135 246, keluaran 135 246. Pada kontaktor 2 juga sama ya. Jadi ini yang namanya rangkaian daya. Saya pikir kalian sudah tahu, dan kalian sudah praktek pada semester lalu. Kalau tidak salah itu sudah 2 job, yaitu rangkaian Thor dan rangkaian 2 arah putaran secara manual. Oke, yang berikut saya mau jelaskan masih di pengoperasian motor secara berurutan dengan menggunakan TDR atau pengoperasian 2 buah motor secara berurutan dengan menggunakan TDR atau secara otomatis dengan menggunakan TDR. Sebenarnya cara pengoperasian sama, hanya bedanya yang manual itu dengan menggunakan tombol stop 1 dan stop 2, terus ada start 1 dan start 2. Sementara di pengendalian secara otomatis tidak menggunakan start 2 karena digantikan dengan TDR. Fungsi dari TDR itu dia bekerja secara otomatis bergantung pada settingan waktu. Nah, ini juga lebih detail Anda perhatikan lagi di fungsi komponen atau juga di video yang saya kirimkan pada pertemuan yang lalu. Ya. Perhatikan baik-baik, ini rangkaian kontrol untuk mengoperasikan 2 buah motor secara berurutan otomatis. Rangkaian dayanya sama dengan di pengoperasian motor secara berurutan manual tadi. Yang beda itu di rangkaian kontrol. Kita perhatikan fungsi komponennya. Pertama MCB 1 fasa, Thor 1, terus tombol stop, start 1, kontaktor 1, coil kontaktor 1, A1 dan A2, terus coil TDR 2 dan 7, terus ini Thor 2 9596. Jangan lupa ingat dengan bantu tombol Thor itu ada 2, itu NC9596, karena ini ada 2 Thor, karena ada 2 motor, pasti yang jelas ada 2 Thor. Ini Thor 1 9596, ini Thor 2 9596. Ini lengan NO dari TDR. TDR ini poinnya 2 dan 7. Nanti buka lagi di modul atau nonton lagi di video yang dikirim pada pertemuan yang lalu. Ini lengan NO dari TDR.
Ini coil dari kontaktor 2. Cara kerja dari rangkaian ini sebenarnya sama saja seperti di rangkaian manual, hanya dia bekerja secara otomatis. Oke, perhatikan untuk mengoperasikan dua bom motor secara otomatis. Pertama, langkahnya naikkan tuas MCB pada posisi on. Kemudian untuk menjalankan motor 1, tekan tombol start di sini, maka kontak 1 akan bekerja disusul dengan motor 1 jalan. Karena ini otomatis, maka untuk mengoperasikan motor 2 berdasarkan setting waktu di sini. Misalnya ini motor 1 kita sudah operasikan, sudah jalan. Kita mengoperasikan motor 2. Untuk motor 2 ini dia mengikuti setting waktu yang kita setting di sini. Misalnya motor 2 mau bekerja, maka setting waktu sini katakanlah 2 menit. Maka setelah motor 1 berjalan terus kita menyeting di sini, menyeting waktu di sini katakan 2 menit. Maka setelah 2 menit waktu ini habis, maka disusul motor 2 akan bekerja, ya. Jadi motor 2 itu mengikuti settingan waktu sini, katakan 5 menit, maka motor 1 bekerja, 5 menit kemudian baru disusul dengan motor 2 bekerja. Terus untuk menghentikan dua motor ini, langsung ditekan pada tombol S0 atau S1, tombol stop, maka dua bom motor ini akan berhenti. Tapi kalau misalnya motor 1 bekerja, terus kemudian disusul motor 2 bekerja, kita maunya motor 2 ini setelah sekian menit dia akan mati. Maka caranya kita tinggal mengganti lengan di sini, lengan pada DDR. Ya, ini kan NO, kita mengganti dengan NC. Maka pada saat kita start di sini, kontak 1 bekerja, motor 1 jalan. Kemudian setelah menunggu sekian menit atau sekian detik, disusul motor 2. Setelah sekian menit dia akan bekerja, maka dengan sendirinya dia akan terbuka. Kalau begitu dia terbuka di sini, maka otomatis motor 2 akan mati. Itu kalau kita pilih lengan NC. Tapi kalau kita pilih lengan NO, maka begitu setting waktu habis, ini dia akan jalan terus tanpa berhenti. Tapi kalau misalnya kita menginginkan dia bergerak sekian menit baru mati, maka kita menggantinya dengan lengan NC. Oke, mengenai tombol simbol nomor dan lain sebagainya itu sudah, silakan buka kembali di penjelasan di KD 3.3. Ya. Di gambar ini saya sengaja tidak memberikan dengan kode penomoran supaya Anda belajar sendiri lagi. Ya. Anda belajar sendiri untuk mengingat kembali kode penomoran pada kontaktor, kode penomoran pada tor, kode penomoran pada start stop, kode penomoran pada coil, kontaktor, coil TDR, dan nomor lengan yang lain. Ya. Terus pada lampu indikator ini saya hanya menggambarkan dua lampu indikator, merah dan hijau. Kenapa kuning saya tidak pasang? Sebenarnya boleh dipasang. Kalau mau dipasang berarti tinggal menambahin lengan NO dari tor 998 untuk dipasang ke lampu kuning. Ya. Fungsi kerja dari lampu ini mengikuti kerja dari kontaktor. Kalau misalnya sini kita start, berarti lampu merah ke jalan, berarti motor 1 jalan. Terus katakanlah disusul motor 2, berarti settingnya sekian menit, disusul motor 2 akan jalan, maka lampu ini akan bekerja. Ya, lampu hijau dia akan bekerja. Oke. Jadi itu penjelasan saya tentang bagaimana cara mengoperasikan dua bom motor secara berurutan manual dan otomatis. Sebenarnya cara mengoperasikan motor
berurutan manual dan otomatis ini masih ada. Itu ada 3 buah motor bisa dioperasikan secara berurutan manual dan otomatis, 4 buah, 5 buah, dan seterusnya, tergantung dari aplikasi di lapangan. Aplikasi di lapangan. Hanya pada pembahasan kali ini saya batasi pada 2 pemotor dioperasikan secara berurutan manual dan otomatis. Oke, selamat belajar. Silakan dibuka lagi modulnya, dipelajari lebih dalam lagi. Kalau kurang mengerti silakan ditanyakan di WA Group. Selamat belajar, semoga sukses.